pemirsa, selamat pagi. Ya, selamat pagi pemirsa, dan kami berdua mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan sekarang mengawali pagi hari ini ya Dadi ya. Hari sekali. pertama Hari setelah pertama. Lebaran. Dan tetap harus semangat, dan kita akan kembali memberikan Anda informasi seputar parlemen hari ini pada hari ini ya. Dan tentunya kita pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Din Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya di Dan Indonesia. pemirsa, TVR Parlemen inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali TVR 09 dengan berita pertama. Pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi menekankan pentingnya keterlibatan BMKG dalam penyelesaian bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat yang mengalami keterlambatan. Penyelesaian bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat mengalami keterlambatan akibat curah hujan tinggi dan cuaca ekstrim. Komisi 5 DPR RI menilai keabsahan alasan tersebut perlu divalidasi lebih lanjut dengan data meteorologi dari BMKG agar pembangunan bendungan Meninting segera selesai. Anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi menekankan pentingnya keterlibatan BMKG dalam penyelesaian proyek strategis nasional tersebut. Validasi kondisi cuaca oleh BMKG menjadi krusial untuk memastikan keabsahan alasan PT Hutama Karya bahwa cuaca ekstrim menjadi faktor utama keterlambatan. Teknologi modifikasi cuaca seperti pengendalian curah hujan di area konstruksi dapat diterapkan untuk menyelesaikan proyek bendungan Meninting. Ada penundaan gara-gara cuaca yang katanya ekstrim. Karena itu tadi ide bagus dari teman-teman menghadirkan BMKG. Di mana BMKG ini kan pasti akan memberikan data yang valid, tidak mengada-ada. Nah, karena kejadian yang dikatakan cuaca ekstrim ini sudah terjadi, tentunya kita tidak bisa melakukan audit lagi ya. Setiap nanti kegiatan ini kita bisa libatkan BMKG. Jadi nanti tidak bisa cuma dikatakan, oh ini memang ada cuaca yang ekstrim sehingga kami tidak bisa bekerja. Tapi kalau ada masukan dari BMKG mungkin itu akan lebih baik buat kita semua nanti. Sebagai proyek strategis nasional, Bendungan Meninting diproyeksikan mampu mengairi 1.559 hektar lahan irigasi dan menyalurkan 0,8 megawatt untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro di NTB. Proyek ini ditargetkan selesai pada Desember 2024, namun hingga akhir Februari 2025, proyek senilai 1,4 triliun rupiah masih belum rampung. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hendra Sunandar, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Di sini anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Obon Tabroni mengatakan perbaikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan akan memperjelas status terkait pekerja asing, tentunya dengan keahlian tertentu agar tidak menimbulkan multitafsir. Komisi 9 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI terkait penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan guna memperjelas status pekerja asing, penetapan upah sektoral, dan tenaga outsourcing. Anggota Komisi 9 DPR RI Obon Tabroni mengatakan, perbaikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akan memperjelas status terkait pekerja asing dengan keahlian tertentu agar tidak menimbulkan multitafsir. Obon menambahkan aturan mengenai tenaga outsourcing seperti kategori dan jenis tenaga outsource, cuti pekerja, serta pemenuhan hak dan perlindungan akan dibahas secara rinci pada revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini. Terkait dengan outsourcing, itu juga banyak persoalan. Ini harus jelas pekerjaan apa aja yang bisa di-outsource. Kemudian tentang cuti, tadi saya sampaikan trennya di banyak negara. Hari ini ketika bicara cuti, misal cuti melahirkan, Indonesia kan 45 hari sebelum dan 45 hari sesudah. Trennya perlindungan terhadap ibu dan anak. Karena kan mereka harus generasi emas itu kan harus tercover ASI-nya segala macam. Ada kecenderungan penambahan jumlah hari cuti di Indonesia 90 hari, nanti itu akan didiskusikan juga poin itu. Tentang keselamatan kesehatan kerja itu juga penting. Kalau mengacu Undang-Undang 170, sejak tahun 70 sampai sekarang Undang-Undang belum direvisi. Diketahui hasil putusan MK berdampak besar terhadap penggunaan tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, dan tenaga outsourcing. Komisi 9 DPR RI akan menindaklanjuti putusan MK dan segera membahas revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan guna melindungi hak-hak para pekerja Indonesia. Arif dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan.
Komisi 5 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang LLAJ dan penggunaan alat ukur muatan bagi kendaraan odol di jalan tol. Kami akan hadirkan informasinya tentunya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Mari kita sambut hari kemenangan ini dengan hati yang bersih, agar hari yang penuh berkah ini terus memberikan kebahagiaan, kedamaian, dan keberkahan bagi kita semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini kita sedang dihadapkan dengan kondisi Kementerian PU itu efisiensi yang luar biasa. Iya. Seperti di Sumatera ya, saya dari Riau itu kilometer 83 tepatnya di Kabupaten Pelalawan itu air masih tergenang. Penduduk Indonesia ini banyak kan? Iya, tapi Yang pemudik itu 52%. tanggal 30 hari atau 60 hari sebelumnya dibuka sudah habis di jam 00-nya. Banyak spekulasi kayak, ini kayaknya ada permainan orang dalam deh. Ya, ini untuk bis ini kita harus melakukan perbanyak ramcek. Dari 11.000 yang dilakukan ramcek, itu 877 kalau tidak salah itu. Itu rekomendasinya nggak layak untuk jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita rayakan hari kemenangan ini dengan semangat yang baru, mempererat silaturahmi dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menekankan aturan over dimension overloading atau ODOL perlu diperketat melalui revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tahun ini berhasil masuk dalam daftar Prolegnas 2025. Kendaraan over dimension overloading atau ODOL tidak hanya menghambat arus lalu lintas di jalan tol, tapi juga menjadi penyebab utama angka kecelakaan. Komisi 5 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang LLAJ dan penggunaan alat ukur muatan bagi kendaraan odol di jalan tol. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menekankan, aturan odol perlu diperketat melalui revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tahun ini berhasil masuk dalam daftar Prolegnas 2025. Revisi ini bertujuan untuk memperjelas peran antar instansi agar tidak ada tumpang tindih tanggung jawab dalam penanganannya. Tidak sekuat jalan tol, hancur jalan di luar. Terus diteruskan masuk, terjadi pelambatan, kemacetan, dan seterusnya. Masuk keluar, jalan di luar hancur. Siapa yang bertanggung jawab? Menyalahkan Korlantas, terus menyalahkan PU karena jalannya tidak memenuhi kekuatan kendaraan yang lewat. Terus kenapa odol boleh jalan? Salah siapa? Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kita mau revisi. Lebih lanjut, anggota Komisi 5 DPR RI Yasti Suprejo menambahkan, pemerintah perlu mempertimbangkan alat ukur bagi kendaraan-kendaraan berat untuk mengukur muatannya demi meminimalisir kecelakaan dan kerusakan jalan yang nantinya akan membebani pengelola jalan tol. Kita meminimalisir angka kematian di jalan tol. Karena kita tahu bersama bahwa angka kematian di jalan tol ini yang paling tinggi dari semua kecelakaan darat, laut, dan udara. Jalan tol ini ada standar beratnya, ada. Maka kalau sudah overweight, ya jangan masuk. Jangan kemudian merusak struktur. Dari Jawa Barat, Adila Febianto, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI berharap Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana dapat masuk Prolegnas di tahun 2026 mendatang. Tentunya pemirsa, di sini kita akan langsung menyaksikan yang berikut ini. Komisi 8 DPR RI menilai usulan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menjadi penting untuk dipertimbangkan. Hal ini demi memperjelas koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, kementerian lembaga terkait, serta pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan bencana.
Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menilai, jika Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tetap dipertahankan, maka penanggulangan bencana tidak akan berjalan secara maksimal. Ia berharap Undang-Undang tentang penanggulangan bencana dapat masuk prolegnas di tahun 2026 mendatang. BNPB ini supaya lebih kuat, kan begitu. Karena terus terang kalau BNPB masih seperti ini, yaitu undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, itu terus terang nanti dalam penanganan bencana tidak bisa melakukan penanganan bencana secara komprehensif. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI lainnya Singgi Janurat Moko mengungkapkan, selain untuk memperkuat peran BNPB dalam melakukan penanggulangan bencana, revisi Undang-Undang tentang penanggulangan bencana juga akan menyelesaikan persoalan tumpang tindih kebijakan. Setelah ini kita akan, setelah selesai 2 undang-undang, kita akan kerja lagi undang-undang yang itu, revisi itu. Karena kemarin revisi itu kan berbenturan dengan Mensos ya. Nanti memang harus ada yang kepastian tupoksi Kemensos bagaimana, tupoksi BNPB bagaimana, supaya nggak saling tindih tumpang tindih. Dari Yogyakarta, Zia Ulbar, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menekankan pentingnya fleksibilitas dalam mencari solusi pasokan sumber energi baru. Di tengah kemajuan industri di Batam yang begitu pesat, Komisi 12 DPR RI mendorong pemerintah untuk tidak bergantung pada gas sebagai sumber energi utama. Opsi pengembangan sumber energi alternatif baru perlu dilakukan dengan pembangunan sumber energi baru dan energi terbarukan. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menekankan pentingnya fleksibilitas dalam mencari solusi pasokan sumber energi baru. Menurutnya, keberlanjutan industri di Batam juga harus ditopang dengan suplai energi ramah lingkungan. Di Batam ini kita jangan berhenti pada satu opsi gas saja. Kita akan mempertimbangkan opsi-opsi yang lain, misalkan apakah itu dari energi baru terbarukan atau mungkin penggunaan PLTU dengan tentunya memperhatikan teknologi carbon capture storage atau mungkin teknologi co-firing dan sebagainya, sehingga kita akan menurunkan emisi yang dikeluarkan daripada PLTU itu sendiri. Anggota Komisi 12 DPR RI Mulyadi menambahkan, opsi sumber energi berbasis batubara juga dapat menjadi alternatif meskipun tidak menjadi jaminan solusi jangka panjang. Jadi tadi disarankan salah satunya adalah memang tanpa bukan kita mengabaikan lingkungan, tapi salah satunya adalah pembangkit berbasis batu bara ini masih salah satu opsi dalam rangka kita bisa bersaing, terutama harga PLN ya, harga pembangkit yang cost per kWh-nya itu tidak terlalu tinggi. Jadi ini beberapa hal yang jadi diskusi kita tadi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI berharap rancangan undang-undang kabupaten atau kota dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk kemandirian daerah. Dalam perkembangannya, rancangan undang-undang kabupaten atau kota perlu disesuaikan secara bertahap. Kami akan hadirkan informasinya tentunya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Kalau awal mula terjun ke dunia politik, karena saya ini sejak tahun 2000 jadi pilihannya Bu Mega, Presiden kelima, untuk menjadi perancangnya beliau. Sejak itu akhirnya saya jadi langganannya Bu Mega dan saya akhirnya menjadi teman beliau. Politik itu adalah kehidupan. Latar belakang manapun, termasuk yang memiliki latar belakang kesenian, kebudayaan, itu layak untuk menjadi bagian dari kerja-kerja politik. Ini adalah kostum-kostum yang saya bikin untuk film Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Ya, dan yang menurut saya menarik dari film ini karena di tampilan film Tenggelamnya Kapal Van der Weyck kita melihat kostum-kostum tradisi, pada saat bersamaan kita melihat kostum-kostum internasional.
hanya di TVR Parlemen. Kita sambut kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa dengan hati yang bersih dan saling memaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua dan kita dapat kembali ke fitrah sebagai pribadi yang lebih baik. Saya mewakili seluruh karyawan Sekretariat Jenderal DPR RI mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, rancangan undang-undang kabupaten atau kota diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga buatan undang-undang dapat menyesuaikan situasi dan juga kondisi masing-masing daerah. Dan kita simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya pemberdayaan hak otoritas masyarakat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran melalui rancangan undang-undang kabupaten kota. Percepatan implementasi pembentukan RUU Kabupaten Kota memerlukan perda yang dilegitimasi langsung oleh DPRD, sehingga muatan undang-undang dapat menyesuaikan situasi dan kondisi masing-masing daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI Eston Funai berharap RUU Kabupaten Kota dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk kemandirian daerah, termasuk berbagai pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka realisasi otonomi daerah, setiap daerah memiliki otoritas dan hak otonom untuk membangun daerahnya, tentunya demi untuk kesejahteraan rakyat. Dan oleh karena itu, maka perlu sosialisasi dan penjelasan kepada rakyat banyak tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Itu yang pertama. Yang kedua, otoritas dari pemerintah sendiri wajib untuk memberikan motivasi dan penjelasan yang berkaitan dengan kondisi masyarakat menuju masyarakat adil dan makmur. Masyarakat adil dan makmur sementara ini tentunya berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga mereka merasa lebih aman dan lebih damai sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konstelasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang perlu secara teritorial kerjasama antar negara untuk mencapai taraf hidup menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi hak-hak otoritas dari otonom masyarakat itu perlu diberdayakan secara baik menuju masyarakat adil dan makmur. Dalam perkembangannya, RUU Kabupaten Kota perlu disesuaikan secara bertahap. Alasannya karena dasar hukum yang digunakan sebelumnya masih mengacu pada Undang-Undang Dasar lama, bukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 setelah amandemen keempat. Adila dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, museum menjadi salah satu destinasi wisata yang patut menjadi rekomendasi liburan bersama keluarga. Selain seru, pemirsa tentunya berkunjung ke museum juga dapat menambah wawasan kita. Salah satunya museum yang patut dikunjungi yaitu Museum Louvre di Abu Dhabi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09. Idul Fitri adalah waktu untuk saling memaafkan, mempererat tali silaturahmi, dan merayakan kemenangan setelah sebulan penuh kita berpuasa. Semoga segala amal ibadah kita diterima
dosa-dosa kita diampuni, dan kita diberikan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Minal aidin wal faizin, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, setelah kita sebulan berpuasa, insya Allah menjadi kesempatan berharga untuk kita memperkuat iman Islam dan ketakwaan kita semua. Kini, kemenangan sudah tiba. Saatnya kita mempererat lagi tali silaturahmi. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Publik ini perbincangannya kemarin juga disebutkan ini sejak tahun 2018 ya. Jadi angka Tain Ubed yang 193 itu mungkin angka potensi angka dalam setahun. Jadi baru setahun. Jadi kalau dalam 5 tahun potensinya mungkin hampir kerugian negara itu sampai 1.000 triliun. Coba bayangin tiap hari ada orang kan, BBM itu kan kebutuhan tiap hari loh. Iya kan? Berarti banyak sekali masyarakat ini yang di-prank akibat blending lah bahasa blending mereka. oplosan kalau memang itu benar memang dioplos ya. Pak Nasir Bahar ya dari PAN itu juga bilang sebenarnya dia malah bilang nih udah kegagalan Komisi 6 dari periode yang sebelumnya, Komisi 7 di periode sebelumnya, bahkan kegagalan negara, kegagalan pemerintah. Karena mafia migas ini ternyata belum habis diberantas. Ada aku nanya-nanya ke warga di Padang nih soal isu Pertamina ini. Dan memang kalau di masyarakat sih kemarin masih belum ramai saat itu, tapi memang masyarakat ada itu trust issue, maksudnya ketidakpercayaan setelah muncul kasus ini. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Berbicara tentang museum, tentunya dibuka pada tahun 2017, Museum Louvre Abu Dhabi merupakan kolaborasi antara pemerintah Prancis dan juga Uni Emirat Arab. Sebagai museum universal pertama di dunia di Arab, Louvre Abu Dhabi menyajikan berbagai karya seni yang menawarkan sejarah singkat tentang dunia dan agama-agama besarnya. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan Louvre Abu Dhabi, paduan tradisi Timur Tengah dan juga sentuhan modern Perancis pada segmen Intips, informasi dan tips. Berikut ini. Di tengah hamparan gurun pasir yang luas, berdiri megah sebuah keajaiban arsitektur yang memukau dunia. Terletak di Pulau Saadiyat, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Louvre Abu Dhabi adalah hasil kolaborasi antara pemerintah Prancis dan Uni Emirat Arab. Museum ini dibuka pada tahun 2017 dan sejak saat itu menjadi ikon budaya yang menyatukan berbagai peradaban. Louvre Abu Dhabi memadukan tradisi Timur Tengah dan sentuhan modern ala Prancis. Kubah raksasa yang menjadi ciri khas museum ini dirancang oleh arsitek ternama Jean Nouvel, menyerupai pola anyaman daun kurma yang menjadi simbol kehidupan di kawasan Timur Tengah. Cahaya matahari yang menembus celah-celah kubah menciptakan efek yang dramatis, seolah-olah pengunjung sedang berjalan di bawah langit berbintang. Salah satu ciri khas Louvre Abu Dhabi adalah temanya yang universal. Museum ini berusaha menunjukkan kesamaan dan perbedaan antar berbagai peradaban melalui karya seni yang dipamerkan. Bila berkunjung ke sini, pemirsa akan diajak merenungkan sejarah manusia dan hubungan antar budaya. Karya-karya dari berbagai penjuru dunia dan berbagai periode sejarah dipamerkan di sini. Mulai dari lukisan-lukisan klasik yang memukau hingga artefak-artefak kuno yang penuh misteri. Semuanya berkumpul di satu tempat untuk menceritakan kisah peradaban manusia. Beberapa karya terkenal yang dapat pemirsa temukan di sini antara lain patung Venus de Milo, salah satu patung Yunani kuno yang paling ikonik. Lukisan-lukisan impresionis karya-karya seniman terkenal seperti Monet, Renoir, dan Degas. Artefak dari peradaban Islam, koleksi yang luas tentang sejarah dan seni Islam. Karya seni kontemporer, karya-karya seniman dari berbagai belahan dunia. Louvre Abu Dhabi buka setiap Selasa hingga Minggu mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam.
Khusus di hari Kamis dan Jumat, museum ini dibuka hingga pukul 10 malam. Harga tiket Louvre Abu Dhabi dibanderol seharga 63 dirham Uni Emirat Arab atau sekitar Rp280.000. Bila pemirsa ke Abu Dhabi, jangan lupa mengunjungi museum ini untuk menikmati keindahan seni dan budaya dunia. Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya ya. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya. Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.